Pada video kali ini saya akan menunjukkan cara mengecek normal enggaknya atau rusak enggaknya sebuah trafo. Trafo biasanya sering mengalami kerusakan ya. Yang pertama adalah lilitannya putus ya, atau tidak tersambung antara satu dengan yang lain ya. Seperti ini tidak tersambung atau putus. Dan yang kedua adalah trafo tersebut short atau di dalam lilitannya itu dia konslet, dia terhubung singkat. Biasanya hal tersebut terjadi karena trafo tersebut digunakan dengan berlebihan, misal untuk menyalakan beban-beban berat seperti pada trafo power amplifier. Trafo kecil untuk digunakan pada speaker berwatt besar. Akibatnya trafo tersebut mengalami panas yang berlebih. Dan yang ketiga, kasus yang paling sering dialami adalah bocor atau nyetrum dari arus PLN. Di sini dia keluar maupun dari lilitan sekunder ataupun ke bodi, dari primer atau ke bodi sini. Pertama, arahkan AVO pada skala 20 kilo. Lalu lakukan pengetesan seperti ini. Kita awali dari lilitan primer dulu, dari trafo. Kita tes satu persatu apakah dia nyambung. Nah, dia nyambung. Terus ke kedua sini. Nah, nyambung. Nah, di sini karena sulit nyambung karena ini terdapat banyak sekali lem. Yang menutupi. Berarti ini masih tersambung semua. Dan cek di bawah. Perhatikan angka yang keluar di AVO. Dia nyambung, dan nyambung. Lanjut di bagian sekundernya. Ini bagian sekunder trafo ya, namanya. Yang dari PLN ini primer, yang ini sekunder. Cek dari bagian sini urut sampai ke bawah sini. Oke, setelah saya cek ternyata ini masih terhubung semua ya. Berarti ini lilitan berarti lilitan ini masih normal, masih bisa digunakan. Berarti ini tidak mengalami putus ataupun short. Tinggal kita tes ke bocoran, apakah trafo ini bocor. Jangan lupa geser skala AVO ya ke nilai yang lebih tinggi, misal di 200. Kita cek dulu apakah tersambung. Ini sudah tersambung. Kita tes dari bagian primer ke bodi trafo apakah terhubung. Ternyata aman ya, primer tidak terhubung di bodi. Terus dari primer ke sekunder sini, tancapkan di sini dan di sini. Nah, lihat, ternyata dari lilitan primer ke sekunder dia terhubung ya, yang berarti menandakan trafo ini bocor ya. Ini bocor. Jadi ketika kita gunakan, hati-hati. Ini dari arus PLN nih, dia tembus ke sini ya. Dia di sini nyetrum. Dia mengeluarkan tegangan PLN. Kita tes lagi apakah meyakinkan. Nah, ternyata dia terhubung. Dan kita cek di ekstranya, apakah juga kena. Ternyata tidak nyetrum di ekstranya, cuman di outnya atau di gulungan sekunder ya. Kita tes di PLN apakah dia emang benar-benar nyetrum. Dan pada umumnya trafo yang masih normal dia ketika dites dia tidak nyetrum.
Misal halnya seperti ini ya, ini 3 ampere, kita tes. Ini maaf ya agak berantakan karena ini sudah saya bongkar tadinya. Kita tes, udah dia aman, tidak terhubung, maupun di bagian sini aman, berarti trafo ini masih normal. Lanjut kita tes. Oke, untuk kabel PLN nya sudah saya pasang seperti ini ya. Lalu kita colokkan. Awas hati-hati ketika dicolokkan, jangan kita menyentuh trafo ini ya. Untuk alatnya kita gunakan test pen terlebih dahulu. Saya nyalakan. Nah, ini sudah nyala, kita tes terlebih dahulu. Tadi aman, berarti dia cuma nyala redup sedikit. Ini jika kita pegang dia agak apa-apa ya. Terus kita tes bagian sekunder ya. Tadi yang bocor bagian sekunder, hati-hati bagian ini. Nah, dia nyala terang sekali ya. Bentar, tadi belum jelas. Kita tes dan nyala terang sekali. Nah, berarti nyetrum ini. Jangan kita pegang. Untuk trafo yang bocor seperti ini bisa kita akali dengan membalik posisi colokan ya. Kita putar. Nah, sudah diputar, kita tes lagi. Nah, dia mati, tidak nyala sekali, tidak nyala sama sekali. Kita cek bagian ini. Bagian sekunder pun mati. Jadi aman untuk dipegang. Dia tidak akan nyetrum untuk mengatasi. Tapi saran saya, jika trafo bocor seperti ini jangan digunakan untuk jangka panjang, dapat menyebabkan kerusakan pada komponen secara tidak langsung, karena listrik akan bocor walaupun hanya sedikit. Karena ini jika kita tes dia akan nyala, cuma di sini tidak kelihatan oleh kamera seperti ini. Jangan lupa klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini, dan supaya channel ini nantinya bisa lebih berkembang.